Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you all in a good condition. Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja dan tetap semangat untuk belajar walaupun ada di masa pandemi seperti ini. Video we're gonna learn about expression of suggestion. Menurut kalian, apa sih expression of suggestion itu? Expression of suggestion adalah saran. Di video kali ini kita akan belajar mengenai 3 tipe di dalam expression of suggestion. Yang pertama ada asking of suggestion atau asking suggestion. Atau ketika kita meminta saran kepada teman kita atau kepada saudara kita, itu namanya asking suggestion. Yang kedua ada giving suggestion atau yang artinya memberikan saran kepada siapapun itu. Lalu yang ketiga ada how to respond suggestion atau bagaimana cara kita merespon saran tersebut. And let's get started. So, for the first is how to ask someone suggestion atau meminta saran kepada seseorang. Apa aja sih ekspresi atau kalimat yang bisa kita pakai ketika kita sedang meminta saran kepada seseorang menggunakan bahasa Inggris? Nah, contohnya ada any idea? Artinya, ada ide nggak? Lalu yang kedua, please tell me what should I do? Artinya, tolong beri aku saran, aku nih harus ngapain ya, gitu. Lalu yang ketiga, do you have any suggestion for me? Ada saran nggak buat aku? Nah, itu contoh dari contoh kalimat untuk asking subject. Nah, selain asking a suggestion, di dalam expression of suggestion ini ada yang namanya giving suggestion. Kalimat atau kata yang bisa kita gunakan untuk giving suggestion yang pertama ada should, yang artinya seharusnya atau sebaiknya, dan should ini kata paling umum untuk memberikan saran kepada orang menggunakan bahasa Inggris. Should, L-nya nggak dibaca ya, should. For example, you should change your language. Kamu harus ubah bahasa kamu. Misalkan teman kalian atau teman kamu bahasanya terlalu kasar ketika ngobrol dengan orang tua atau dengan kalian gitu. Jadi kalian kasih saran ke dia untuk ubah bahasanya lebih sopan lagi. Lalu, for the second explain, you should stop eating fast food. Kamu harus stop, kamu harus berhenti makan makanan siap saji. Gitu. Dan diperhatikan juga, setelah kata should, pasti kata kerjanya itu memakai bentuk dasar atau verb 1. Lalu selain should, ada ekspresi lain nih dalam giving suggestion. Yang pertama ada why don't you bla 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 bla. Kenapa kamu nggak bla 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 gitu. Sebenarnya ini tuh bentuk pertanyaan, tetapi ini tuh lebih ke memberi saran gitu, pertanyaan yang memberikan saran gitu. Why don't you to go to dentist? Ketika teman kalian itu udah sakit gigi banget, tapi mereka diem aja gitu. Jadi kamu saranin buat dia pergi ke dokter gigi. Why don't you to go to dentist gitu kan? Biar cepet sembuh giginya. Lalu yang kedua ada how about? Bagaimana dengan, atau bagaimana kalau misal teman kita bosen nih di rumah, gak tahu mau ngapain gitu kan. Terus kita ngasih saran nih ke temen, how about we going to Apita gitu. Gimana kalau kita pergi ke Apita buat renang atau buat cuma main-main doang gitu kan. Lalu yang ketiga ada you need to bla 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 bla. Kamu harus bla 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 gitu. Misalkan teman kalian nih makan fast food terus nih, terus kalian ngasih saran ke teman kalian,
You need to eat more fruit. Kamu kayaknya harus makan buah lebih banyak biar lebih sehat kan? Gitu contohnya. Nah, yang terakhir setelah asking of suggestion, giving suggestion, ada yang namanya response. How to respond the suggestion, atau bagaimana kita meresponnya gitu. Yang pertama ada accepting the suggestion, atau menerima saran tersebut. Misalkan sarannya itu kalian terima, bagus nih sarannya gitu. Ini namanya accepting the suggestion. Contoh kalimat untuk accepting the suggestion adalah it sounds great. Itu terdengar bagus, atau itu luar biasa gitu. Kayak it sounds good to me. Itu terdengar bagus untukku. That's a good idea. Itu adalah ide yang bagus. Lalu yang terakhir yang paling umum adalah thanks. Terima kasih. Nah, itu kalau kita terima sarannya atau sarannya bagus, jadi kita terima. Tapi gimana sih kalau sarannya tuh nggak kita terima karena sarannya terlalu aneh atau kita nggak suka saran tersebut? Ada yang namanya declining the suggestion, atau menolak saran tersebut. Yang pertama ada oh no, enggak deh gitu kan, kayak. Lalu yang kedua ada I guess not, saya pikir enggak deh, saya pikir tidak. Lalu yang ketiga that's a good idea but bla 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 bla. Di situ kalian jelasin kenapa sih kamu nggak mau ngelakuin itu gitu. Contohnya that's a good idea but I think it's too dangerous if I do that gitu. Itu ide yang bagus, tapi kayaknya itu terlalu berbahaya deh buat aku kalau aku lakuin itu. Nah, seperti itu penjelasannya. Semoga kalian semua paham atas penjelasan dari Ibu. Terima kasih sudah belajar bersama Ibu dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tetap semangat dan patuhi semua protokol kesehatan yang pemerintah beri. Jangan lupa belajar meskipun kalian tetap ada di rumah. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.